Selamat datang di mata kuliah instrumentasi kedokteran gigi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang macam, fungsi, dan karakteristik extraction forceps atau tang pencabutan sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam tindakan pencabutan gigi permanen. Sebagaimana yang telah dipelajari seperti pada tang pencabutan gigi desidui, sebuah tang ekstraksi untuk gigi permanen juga terdiri dari 3 bagian, yaitu beak atau paruh, hinge atau engsel, dan handle atau pegangan. Sekarang mari kita bahas satu persatu, dimulai dari tang pencabutan untuk gigi gerigi maksila. Kurang lebih ada sekitar 7 jenis tang pencabutan untuk gigi gerigi maksila. Yang pertama yaitu untuk maxillary anteriors. Tang ini memiliki karakteristik pegangan yang lurus, kemudian paruhnya segaris dengan pegangan. Paruhnya juga simetris dan lebih pendek daripada pegangannya. Fungsinya yaitu untuk ekstraksi gigi incisivus dan caninus maxilla. Yang kedua adalah maxillary premolars, memiliki karakteristik paruh yang tidak segaris dengan pegangannya. Ada terbentuk sudut tumpul antara paruh dan pegangan. Pada bagian pegangan ada area cembung yang melengkung sesuai dengan arah paruhnya. Apabila dikatupkan, ujung paruh juga masih terdapat celah. Fungsinya yaitu untuk ekstraksi gigi premolar maksila. Selanjutnya, untuk urutan ketiga dan keempat adalah tang pencabutan untuk gigi molar 1 dan 2 maksila atau maxillary first and second molars. Karakteristiknya yaitu memiliki paruh yang berbeda antara molar kanan dan kiri. Apabila tang dipegang dengan posisi telapak tangan di bawah forceps, bisa kita lihat ada 2 bentuk yang berbeda pada bagian paruhnya, yaitu bentuk membulat dan yang bertakik. Untuk gigi molar kanan, bagian yang membulat terletak di sebelah kanan, sedangkan yang bertakik terletak di sebelah kiri. Sedangkan untuk molar kiri kebalikannya, yaitu bagian yang membulat di sebelah kiri dan bagian yang bertakik di sebelah kanan. Bagian paruh yang bertakik itu diletakkan pada permukaan bukal, mengingat jumlah akar gigi bukal yang memang ada 2, sehingga ada bentuk takik yang diperlukan pada tang pencabutannya. Sedangkan pada bagian yang membulat itu diletakkan pada permukaan palatal dari giginya. Fungsi dari tang ini yaitu untuk ekstraksi gigi molar ke-1 dan ke-2 maksila. Kemudian yang kelima adalah maxillary third molars. Tang ini memiliki karakteristik paruh yang didesain untuk menyesuaikan kontur akar bukal dan palatal pada bagian apikal dari garis servikal molar ketiga maksila. Pegangannya relatif panjang untuk mencapai daerah paling posterior pada rahang. Fungsinya yaitu untuk ekstraksi gigi molar ketiga maksila. Selanjutnya, yang keenam adalah maxillary anterior root tip dengan karakteristik paruh yang memanjang, didesain untuk ekstraksi akar gigi maksila. Ujung paruh relatif lebih kecil dan apabila dikatupkan, bagian ujung paruh menyatu tanpa celah. Inilah yang menjadi perbedaan antara tang untuk mahkota dan akar gigi. Pada tang untuk mahkota, bagian ujung paruh akan terdapat celah apabila dikatupkan. Sedangkan tang untuk akar gigi, apabila dikatupkan maka tidak terdapat celah pada bagian ujung paruhnya. Fungsi dari tang ini yaitu untuk ekstraksi akar gigi anterior maksila. Yang terakhir adalah maxillary posterior root tip dengan karakteristik paruh yang terletak lebih jauh dari engselnya, ujung paruhnya menyatu dan meruncing, serta tang ini bersifat universal, artinya bisa digunakan untuk maxillary posterior root tip kanan maupun yang kiri.
Fungsinya yaitu untuk ekstraksi akar gigi posterior maksila, mengambil fragmen gigi ataupun ujung akar. Sekarang kita beralih ke tang pencabutan untuk gigi gerigi mandibula. Kurang lebih ada 5 jenis. Yang pertama yaitu mandibula root tip. Karakteristiknya, desainnya paruh burung, kemudian ujung paruh menyatu dan meruncing. Bentuk paruh yang menyatu dan meruncing ini umum ditemukan pada forceps yang digunakan untuk ekstraksi akar gigi. Bersifat universal, baik untuk kanan dan kiri dapat digunakan dan fungsinya yaitu untuk ekstraksi akar gigi mandibula, mengambil fragmen gigi atau ujung akar dari soket gigi. Yang kedua adalah mandibular anterior dengan karakteristik desain paruh burung, ujung bagian paruhnya lebih sempit, kemudian antara paruh dan pegangan membentuk sudut hampir 90 derajat. Fungsinya yaitu untuk ekstraksi gigi anterior mandibula. Kemudian yang ketiga adalah mandibular premolar. Karakteristiknya yaitu memiliki paruh identik yang panjang dan terbuka. Fungsinya untuk ekstraksi gigi premolar dan caninus mandibula. Yang keempat adalah mandibular first and second molars. Karakteristiknya yaitu ujung paruh menyesuaikan furkasi molar mandibula. Terdapat takik di kedua sisi paruh dan bersifat universal, dapat digunakan untuk molar kanan maupun kiri. Fungsinya yaitu untuk ekstraksi gigi molar mandibula. Yang terakhir adalah mandibular third molar. Karakteristik, paruh didesain untuk menyesuaikan kontur akar bukal dan lingual pada bagian apikal garis servikal molar ketiga mandibula. Sifatnya universal, dapat digunakan untuk molar ketiga kanan maupun kiri, dan berfungsi untuk ekstraksi gigi molar ketiga mandibula. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang instrumen anestesi. Instrumen anestesi terbagi menjadi dua, disposable syringe dan non-disposable syringe. Instrumen anestesi disposable terdiri dari needle atau jarum, ampul, dan disposable syringe. Jarum memiliki beberapa bagian, yaitu hub, shaft, bevel, dan lumen. Sedangkan untuk instrumen anestesi non-disposable terdiri dari cartridge dan non-disposable syringe. Cartridge berfungsi sebagai tempat cairan anestesi, terdiri dari beberapa bagian yaitu rubber diaphragm, aluminium cap, neck, cylinder, dan silicone rubber plunger. Sedangkan non-disposable syringe berfungsi untuk menyuntikkan cairan anestesi ke jaringan, memiliki beberapa bagian yakni needle adapter, syringe barrel, piston with harpoon, finger grip, dan thumb ring. Jarum yang digunakan pada non-disposable syringe berbeda dengan jarum disposable syringe. Jarum non-disposable syringe terdiri dari beberapa bagian, yaitu bevel, shaft, hub, syringe adapter, dan cartridge penetration end. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mempersiapkan instrumen anestesi, baik yang disposable maupun non-disposable. Yang perlu disiapkan untuk instrumen anestesi disposable yaitu ampul dan set disposable syringe. Pertama, keluarkan disposable syringe steril dari bungkusnya.
Kemudian putar jarum ke arah kanan, pastikan jarum sudah terpasang dengan baik dan benar pada syringe. Siapkan ampul, putar ampul satu arah untuk memastikan semua cairan anestesi sudah turun ke bagian silinder ampul. Kemudian, patahkan ampul. Dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama menggunakan kedua tangan. Tangan kiri memegang bagian silinder dari ampul, tangan kanan memegang bagian kepala ampul menggunakan ibu jari dan ruas kedua jari telunjuk. Lalu patahkan ampul tepat pada bagian lehernya. Cara yang kedua bisa menggunakan satu tangan saja dengan meletakkan bagian silinder pada telapak tangan di bawah ibu jari dan bagian kepala ampul ditopang oleh ibu jari, lalu patahkan ke arah yang menjauhi operator. Masukkan cairan anestesi dari ampul ke dalam disposable syringe dengan cara membalikkan ampul yang sudah dibuka 180 derajat, lalu masukkan sebagian ujung jarum ke dalam ampul tanpa menyentuhkan ujung jarum ke dinding ampul. Setelah semua cairan anestesi habis, keluarkan sisa dan gelembung udara yang ada dalam syringe dan pastikan cairan anestesi keluar dari ujung jarumnya. Selanjutnya adalah cara untuk memasang instrumen anestesi non-disposable. Yang perlu disiapkan adalah non-disposable syringe, jarum, dan cartridge. Pertama, pasang thumb ring dengan cara memasukkannya ke piston. Lalu pasangkan syringe barrel dengan memutar sesuai ulirnya hingga rapat. Masukkan cartridge dari ujung syringe, lalu pasang needle adapter dan kencangkan. Lalu, buka segel needle atau jarum dengan cara memutar bagian syringe adapter, lepas bagian penutup yang pendek atau yang menutupi cartridge penetration end. Lalu masukkan cartridge penetration end dengan menancapkannya pada bagian threaded nozzle atau bagian yang berulir di ujung syringe dan putar sesuai ulirnya, lalu pastikan posisinya pas atau tidak miring. Buka penutup jarum dan dorong cairan anestesi dengan cara menekan thumb ring. Pastikan cairan anestesi dapat keluar dari ujung jarum. Pasangkan kembali tutup jarum dan instrumen anestesi non-disposable siap untuk digunakan. Selanjutnya yang terakhir adalah cara memasang instrumen anestesi non-disposable intraligamental syringe atau yang biasa disebut cytojack. Pertama, putar bagian bayonet catch hingga penguncinya terlepas atau terdengar bunyi klik. Cytojack akan terpisah menjadi dua, yaitu bagian dengan barrel dan bagian yang terdapat handpiece. Bisa kita lihat bahwa di bagian dalam handpiece terdapat dosing plunger yang berfungsi untuk mendorong silikon rubber plunger pada cartridge. Lalu tekan bagian reset tangki untuk menurunkan dosing plunger tersebut. Selanjutnya, masukkan cartridge ke barrel, kemudian satukan kedua bagian cytojack dan pastikan terkunci rapat. Buka segel jarum, lalu pasang jarum pada threaded nozzle atau bagian berulir yang ada di ujung syringe. Jika sudah terpasang, tekan dosing lever atau tuas hingga berbunyi klik dan pastikan cairan anestesi keluar melalui ujung jarum.
instrumen anestesi non-disposable Cytoject siap untuk digunakan. Demikian video pembelajaran mengenai instrumen pencabutan gigi dewasa. Terima kasih dan semangat belajar, salam sehat selalu.